Bu Syari, kalau kita melihat perkembangan dari industri asuransi ini masih terjadi gap antara literasi dan juga inklusi. Bahkan kalau kita lihat data di 2024 ini masih cukup jauh begitu ya, untuk literasinya 76,25%, inklusinya bahkan ini baru sekitar 12,21% begitu. Apakah Ibu melihat kondisi ini juga terjadi di Manulife? Ya, memang ini kondisi yang terjadi memang di Indonesia secara keseluruhan ya. Dan memang menurut saya fenomena ini merupakan tantangan, tapi sekaligus merupakan suatu peluang. Karena kalau dilihat Anneke, sebenarnya secara indeks literasinya cukup tinggi. Ini artinya sebenarnya masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengerti dan aware mengenai perlunya proteksi untuk melindungi kondisi keuangan pada saat terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya memang awareness ini atau kesadaran ini tidak dibarengi dengan tindakan. Maka dari itu secara indeks inklusinya masih rendah. Nah, disinilah munculnya peluang bahwa Manulife kami sebagai pelaku industri bisa bersama-sama dengan pemerintah sebenarnya membuka akses layanan yang sebesar-besarnya. Nah, di Manulife sendiri kami memiliki banyak program untuk bagaimana melakukan itu. Beberapa di antaranya kita punya yang namanya 3 program utama. Yang pertama sebenarnya merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan, di mana di Manulife kami namakan Impact Agenda. Apa itu Impact Agenda? Sebenarnya ini adalah bagian dari Manulife untuk berbisnis, kemudian membangun dunia yang lebih baik. Nah, salah satu pilar dari Impact Agenda ini sebenarnya sangat relevan dengan literasi kemudian inklusi. Karena pilar ini sebenarnya adalah mendorong peluang untuk menaikkan, menumbuhkan yang namanya ekonomi inklusi. Nah, wujud nyatanya kami melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi, edukasi melalui online, misalnya berbagai webinar maupun juga offline, dan juga konten-konten edukasi melalui sosial media kami. Baik, seperti apa dengan adanya upaya itu harapan Manulife mungkin agar bisa terlihat hasil konkretnya hingga akhir tahun ini? Ya, jadi sebenarnya secara hasil konkret banyak yang harus dilakukan ya. Tadi selain dari program Impact Agenda, sebenarnya kami juga melakukan namanya digitalisasi layanan. Kenapa itu menjadi relevan? Kalau kita ingin menjangkau akses yang lebih luas, kalau melakukan dengan cara tradisional, mengingat demografi Indonesia yang semakin muda, kemudian geografi kita juga kepulauan, maka digitalisasi layanan ini menjadi sangat penting. Contohnya di tempat kami punya yang namanya pembayaran premi itu menjadi dimudahkan. Karena kami punya partner dengan media, bukan media, dengan perbankan maupun juga dengan e-commerce, sehingga nasabah bisa mudah membayar. Kemudian selain itu klaim juga sesuatu yang penting. Kita memiliki aplikasi yang namanya Mi iKlaim, sehingga nasabah kami pada saat ingin mengajukan klaim itu cukup masuk ke aplikasi, tidak perlu pakai kertas dan bisa dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Nah, tentu juga penting sekali tenaga pemasar kami juga kami lakukan pelatihan karena mereka kan garda terdepan ya. Penting dibekali dengan pengetahuan, skill supaya bisa menjelaskan dengan tepat dan juga mudah. Nah, kalau ditanya ekspektasi kami ke depan, tentunya kami ingin terus aktif meningkatkan literasi tersebut dengan memanfaatkan semua digitalisasi, kemudian produk-produk kami yang ada untuk menyasar target-target yang tepat, terutama untuk generasi-generasi milenial dan juga generasi-generasi Z. Baik, tapi evaluasi Ibu terhadap efektivitas digitalisasi itu seperti apa? Apalagi kalau di dunia asuransi ini kan mungkin pemegang polis ingin berhadapan langsung begitu Betul, dengan para betul. agen. Ya, memang pada dasarnya produk asuransi ini produk yang cukup kompleks ya. Jadi tergantung kebutuhan, apalagi generasi-generasi itu setiap generasi di setiap tahap kehidupannya tentunya kebutuhannya akan sangat berbeda. Jadi efektivitasnya betul sekali tidak 100% efektif tergantung tahapan kehidupan. Tapi untuk awal, untuk meningkatkan inklusi keuangan ataupun inklusi asuransi, maka perlu dimulai dengan produk-produk yang murah, fleksibel dan terjangkau dan kemudian bisa diakses secara cepat dan mudah. Maka dari itu pada saat itulah fungsi dari digitalisasi, digital insurance itu sangat penting. Tapi sesudah itu saja tidak cukup Anneke. Pastinya untuk yang namanya memproteksi keuangan keluarga perlu perlindungan yang komprehensif. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya pada saat sudah memerlukan solusi produk-produk yang lebih kompleks, komprehensif, pada saat ini perlulah ada yang namanya hubungan langsung ya untuk dijelaskan dengan manusianya. Seperti itu. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah kombinasi antara akses digital,
layanan digital untuk kemudahan dan kecepatan, ditambah lagi dengan pelayanan-pelayanan dari tenaga pemasar maupun dari memang yang memberikan pelayanan itu sendiri berupa orang bertemu langsung. Baik, apakah Manulife Indonesia juga akan berkolaborasi mungkin dengan perusahaan-perusahaan insurtech? Ya, sebenarnya kalau kolaborasi langsung dengan perusahaan insurtech dalam rangka menjual, bukan seperti itu format kami, tapi kami punya banyak kolaborasi dengan berbagai layanan atau penyedia jasa ya. Misalnya kita kan punya kolaborasi dengan bank partner, di mana mitra perbankan kami mereka juga sudah cukup terdepan dari sisi kemajuan insurtech itu sendiri. Contohnya salah satu partner kami bekerja sama dengan partner kami yaitu Bank DBS, kita menawarkan digital insurance berupa produk yang sangat mudah dan gampang dijangkau. Namanya Mi First Protector dan itu gampang sekali untuk mengakses karena hanya cukup dengan aplikasi smartphone saja sudah bisa terasuransikan. Kemudian di Manulife Group kami sendiri, kami juga ada yang namanya Manulife Asset Management. Di Manulife Asset Management, kami juga mengembangkan yang namanya digital distribution. Sehingga semua masyarakat yang ingin memiliki investasi juga bisa datang ke sana. Kita ada namanya aplikasi iFund untuk nasabah retail. Bahkan kami juga ada dana pensiun dan kita punya aplikasinya namanya adalah IBKlik. Itu untuk dana pensiun. Baik, apakah strategi digital ini memang dikerahkan untuk bisa menggayat lagi minat dari Gen Z? Ya betul sekali. Jadi sekarang memang di Indonesia namanya generasi milenial dan juga Gen Z itu memang porsi yang paling besar ya dalam populasi Indonesia. Dan memang generasi ini mereka lebih suka akan hal-hal yang cepat dan juga mudah. Karena itu yang namanya digital itu sangat diperlukan. Karena untuk melakukan segala macam transaksi dan kegiatan, apalagi pengelolaan keuangan, itu sangat suka dengan namanya teknologi. Karena itu untuk generasi ini pada saat kita ingin mengembangkan pemegang polis sesuai dengan misi Manulife di mana kita ingin membantu lebih banyak keluarga Indonesia untuk terproteksi tentunya sehingga bisa mengambil keputusan lebih mudah dan hidup yang lebih baik, itu tidak bisa dipungkiri pasti harus menyasar generasi milenial dan generation Z. Karena itu kita mengembangkan banyak sekali kapabilitas digital platform supaya bisa lebih relate dengan generasi-generasi ini. Banyak yang sudah kami lakukan, misalnya kita sekarang mengembangkan layanan nasabah, kita punya aplikasi nasabah Manulife ID, di mana itu berbasis web dan juga aplikasi, maka cukup kalau ingin melihat status polis, melakukan perubahan, kemudian mungkin transaksi, itu bisa dilakukan hanya dalam genggaman tangan. Kemudian tadi kan ingin berhubungan orang dilayani langsung ya, kita juga punya yang namanya digital corner. Jadi kalau misalnya mau pergi ke kantor walk-in Manulife, pergi ke digital corner, maka bisa melakukan transaksi secara mandiri. Jadi itu adalah contoh-contoh nyata bagaimana Manulife menggunakan kemajuan digital ini untuk menyasar generation Z dan juga generation milenial.